これだけのお客様をあなた方の実りの Hai sahabat NA2, apa kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat dan selalu diberikan rezeki yang banyak. Pada video kali ini, Mimin mau menceritakan tentang bagaimana awal mulanya kisah detektif Conan. Tapi sebelum Mimin lanjutkan, Mimin mau ucapkan kepada sahabat NA2 yang selalu setia dan kepada teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon klik like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Shinichi Kudo adalah anak dari pasangan Yusaku Kudo, seorang novelis misteri terkenal di Yukiko Kudo, mantan bintang film terkenal. Dia adalah seorang yang jenius dan dari usia muda sangat intuitif. Ayahnya sering membuatkan puzzle dan permainan untuk mengasah kemampuan berpikirnya. Akibat pengaruh ayahnya, dia telah lama menjadi penggemar berat buku, terutama novel misteri. Dia telah membaca seluruh koleksi novel misteri yang ada di perpustakaan sekolah dasarnya pada saat ia duduk di bangku sekolah dasar. Yusaku membawa Shinichi ke tempat kejadian kriminal. Sampai ketika ia berada pada kelas 6 sekolah dasar, ini membuat Shinichi gemar menginvestigasi kasus kriminal. Dan karena itu, temannya seperti Ran dan Sonoko menjulukinya penggila misteri secara sepintas. Shinichi Kudo sangat terkenal di sekolahannya dan di Tokyo karena sering membantu memecahkan kasus-kasus di kepolisian Tokyo. Banyak teman-teman siswi di sekolahan yang mengirimkan surat cinta kepadanya karena kagum akan kepintaran Shinichi Kudo. Lalu Shinichi membawa teman baiknya, Ran, ke sebuah taman hiburan yang bernama Tropicaland untuk merayakan kemenangan Ran pada kejuaraan karate metropolitan. Dia kemudian menyelesaikan sebuah kasus pembunuhan dengan pemenggalan yang terjadi pada kereta misteri Coaster yang mereka tumpangi. Setelah mereka meninggalkan taman hiburan, Shinichi melihat transaksi mencurigakan antara seorang tak dikenal dengan seseorang yang berpakaian hitam di daerah tersembunyi dekat taman hiburan. Dia meninggalkan Ran yang disuruhnya pulang dan diam-diam mendekati tempat transaksi tersebut. Saat itu, ia berusaha mendengar percakapan antara dua orang itu dan sebuah pemerasan yang bernilai 100 juta yen. Dia tidak melihat ada seseorang yang menyelinap di belakangnya. Seseorang itu lain yang berbaju hitam menyerang kepalanya dengan pipa besi dan kemudian memaksanya untuk menelan obat yang masih dalam tahap percobaan. Mereka kemudian meninggalkannya dengan anggapan bahwa dia telah mati. Obat ini dikenal sebagai Apotoksin 4869. Sangat ampuh dan dirancang untuk membunuh orang tanpa meninggalkan bekas keberadaan setelah mati. Namun, Shinichi tidak mati. Yang terjadi adalah efek samping dari obat itu. Perlahan-lahan dan dengan rasa sakit, tubuhnya mengecil, mengembalikan tubuhnya seperti saat berusia 6 atau 7 tahun. Dengan putus asa dan bingung, Shinichi pulang ke rumah dan berlari ke rumah tetangganya sekaligus teman dekat keluarganya, yaitu Profesor Agasa. Profesor Agasa orang yang baik, tetapi dia adalah seorang ilmuwan yang aneh, dan walaupun ia telah pensiun, dia tetap sering menciptakan alat baru yang nantinya akan membantu Shinichi menyesuaikan diri hidup sebagai anak-anak kembali ketika menyelesaikan kasus. Shinichi mencoba memberitahunya apa yang terjadi dan meyakinkan bahwa dia diberi obat yang membuat dirinya mengecil oleh orang berbaju hitam. Profesor Agasa memberitahu Shinichi agar merahasiakan identitas aslinya, karena jika orang berbaju hitam itu, yang kemudian disebut organisasi hitam, tahu bahwa dirinya masih hidup, mereka akan datang kembali dan membunuhnya. Juga orang-orang yang dekat dengannya, termasuk teman-temannya dan keluarganya. Profesor Agasa dan Shinichi juga khawatir karena tidak ada mayat ditemukan. Conan setuju bahwa sampai ia mempelajari banyak tentang mereka,
Lebih baik jika tetap membiarkan orang-orang beranggapan bahwa Shinichi telah mati. Dia juga tidak ingin Ran ikut terlibat. Ran kemudian pergi ke rumah Shinichi, di mana Agasa dan Shinichi berada. Mencarinya karena ia khawatir dan melihat Shinichi kecil. Dia berpikir bahwa ia lucu dan bertanya namanya. Shinichi dengan cepat mencari, kemudian mendapatkan nama samaran, yaitu Conan Edogawa, dari nama Arthur Conan Doyle dan Edogawa Rampo. Profesor Agasa memberitahu Ran bahwa dia adalah saudara yang jauh, yang orang tuanya terkena kecelakaan di luar negeri dan lebih baik jika dia tinggal bersama Ran, karena Agasa tidak tahu banyak cara mengurus anak. Conan kemudian tinggal bersama Ran dan ayahnya yang bernama Korogo Morei, seorang detektif pribadi. Dengan harapan tinggal bersama detektif, dia dapat mengikuti kasus-kasus dan mendapatkan petunjuk mengenai organisasi hitam. Sayangnya detektif Mori tidak kompeten, sehingga akhirnya Shinichi yang biasa saja menyelesaikan kasus untuknya. Shinichi kadang-kadang membius Kogoro dengan sebuah jam tangan yang dapat menembakkan peluru bius dan menggunakan dasi kupu-kupu, mengubah suara untuk berbicara dengan suara Kogoro. Karena itu, Kogoro menjadi terkenal karena analisisnya yang menakjubkan. Kasus perlahan-lahan menjadi banyak dan kadang-kadang memberikan petunjuk terhadap organisasi hitam.